Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kejadian mengerikan pernah terjadi di Belanda, di mana sebuah kereta dibajak oleh sekelompok kriminal bersenjata yang ngebuat semua penumpangnya berujung disandra. Bukan cuma sehari dua hari masalahnya, penyanderaan ini berlangsung selama 20 hari. Dan karena 20 hari ini jelas menobatkannya sebagai pembajakan kereta terlama di dunia. Ketegangan, ketakutan, dan ketidakpastian menyelimuti semua korban-korban di sana. Penasaran kisahnya seperti apa? Hai, gua Andre dari calon sarjana. Langsung ya guys kita bahas. Pada tanggal 23 Mei 1977, sebuah peristiwa menegangkan terjadi di Belanda. Sebuah kereta api yang melaju dengan tenang tiba-tiba berhenti mendadak. Nah, ternyata pukul 9 pagi ada 9 pemuda asal Maluku yang bersenjata menarik rem darurat dan mengambil alih kereta tersebut. Mereka mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan, menandai dimulainya drama pembajakan terpanjang dalam sejarah Belanda. Namun, apakah ada yang tahu nih guys alasan mereka melakukan ini? Iya, para pembajak ini menuntut kemerdekaan Maluku Selatan dari Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Belanda sempat tuh menjanjikan kemerdekaan bagi Maluku Selatan, tetapi janji itu tidak pernah ditepati. Banyak orang Maluku yang dulu bertugas sebagai tentara kerajaan Belanda di Hindia Belanda merasa dihianatilah setelah dipindahkan ke Belanda tanpa status yang jelas. Nah, rasa kecewa itu diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Dan inilah guys yang mendorong aksi nekat para pembajak ini. Jadi pokoknya pagi itu, kereta yang sedang melaju dari Assen menuju Groningen dihentikan secara paksa oleh 9 orang bersenjata. Mereka nembakin senjata ke udara, membuka pintu gerbong masinisnya, dan mengambil alih kereta seluruhnya. Sekitar 40 orang termasuk kru diizinkan untuk pergi oleh mereka. Yang ditahan di dalam sana benar-benar penumpangnya doang, atau kurang lebih sebanyak 54 orang. Nah, gak jauh dari lokasi kereta ini, kelompok militan lain juga menyerbu sebuah SD di Bovensmill, menyandra 105 anak dan juga 5 guru. Semua itu terjadi secara bersamaan. Tentu, hal ini jadi dilema besar buat pemerintah Belanda pada saat itu. Mana nih yang harus diselesaikan lebih dahulu? Belum lagi, mereka juga mesti milih tuh teman-teman. Mau negosiasi atau pakai militer dan juga polisi untuk pembebasan para sandranya. Sementara itu situasi di dalam kereta pun semakin mencekam. Para sandera hidup dalam ketakutan dan hanya bisa menunggu nasib mereka. Semakin lama pemerintah mengambil keputusan, para sandera lah yang menjadi taruhannya. Mereka pun nyatanya mengalami hal-hal yang sangat mengerikan. Pergerakannya dibatasin, makanan dan juga air sangat terbatas, dan sudah pasti tidak bisa tidur sama sekali karena trauma yang ditimbulkan. Pada tanggal 31 Mei, para pembajak meminta negosiator tuh untuk berbicara langsung kepada mereka dengan dikirim ke dalam keretanya. Tim ini akhirnya berhasil tuh teman-teman menyelamatkan 2 sandera yang dianggap paling rentan. Jadi pada tanggal 5 Juni dan juga 8 Juni, 2 wanita yang sedang hamil dibebaskan tuh teman-teman. Setelah 20 hari di mana negosiasi nggak berjalan sesuai rencana, pasukan khusus Belanda akhirnya melancarkan operasi penyelamatannya. Tepatnya pada 11 Juni 1977, persis sebelum matahari fajar, Belanda menyerang dengan helikopter dan juga pasukan darat. Tim sniper yang sudah mengintai beberapa hari langsung tuh melepaskan tembakan ke para penyandera. Sedangkan tim darat lainnya melepaskan gas air mata yang dilempar ke dalam gerbong untuk melumpuhkannya. Dalam waktu singkat, 6 dari 9 penyandera tewas di tempat. Sementara 3 lainnya berhasil ditangkap secara hidup-hidup. Sayangnya guys, ada 2 sandera yang ikut meninggal dunia dalam operasi penyelamatan kali ini. Mereka yang berhasil selamat tentu mengalami cedera serius yang membutuhkan pertolongan medis secepatnya. Ya, meskipun operasi ini bisa dikatakan berhasil karena banyak sandera yang selamat, tapi tindakan pemerintah Belanda menuai kontroversi besar. Banyak pihak mempertanyakan tuh, apakah pasukan khusus seharusnya menembak para penyandera tanpa memberikan kesempatan untuk menyerah? Tentu, tragedi tersebut meninggalkan luka yang begitu mendalam bagi komunitas Maluku di Belanda sana dan semakin memperumit hubungan mereka dengan pemerintah. Kemudian pengepungan kereta api tahun 1977 ini adalah salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Belanda. Pertanyaannya sekarang, apakah tindakan militer Belanda ini sudah tepat? Atau seharusnya ada cara lain untuk menyelesaikan krisis ini teman-teman? Coba deh, gue pengen dengar pendapat kalian di kolom komentar ya. So, jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe teman-teman untuk cerita-cerita sejarah menarik yang lainnya. Oke teman-teman? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.